Salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi di hari Sabtu, di hari weekend ini ya. Kalau di Amrik ini udah masuk long weekend. Amrik sampai Senin dia holiday itu di Amrik. Kalau nggak salah hari Juneteenth, kalau nggak salah ya. Dia long weekend minggu ini di Amrik. Jadi mereka sampai Senin off, Selasa baru ada aktivitas lagi. Market hari ini agak disorong ke atas ya. Tadi pagi nutup agak lumayan, disorong balik ke 26.200 dia nutup ya. Tadi sempat ke 26.300an gitu ya. Dan nutupnya di 262 ya, bolehlah disorong balik ini apa. Tapi ya kita lihat, semoga besok Minggu terus Senin paginya nutup weekly-nya masih bisa ditahan di atas ini 26-an ya. Jadi andai kata dia bisa minggu ini ketahan ya, mungkin next-nya itu nanti bisa dia retest ke 27.400 kayak gitu ya. Tapi lihat minggu depan juga ada ini juga, Rabu Kamis itu juga Simba Jerome ada speed lagi ya, testify ya. Tapi yang pentingnya nanti mungkin di hari Kamisnya, dia Rabu ada speed, nggak tahu dia speed apa. Terus di Kamisnya di jam yang sama, jam 9 jam 10 malam waktu Indo kalau nggak salah ya. Jam 9 atau jam 10 saya lupa lihat schedule-nya. Nah di situ juga hari Kamis data gembel, sebelum dia speech ada data gembel juga. Nah mungkin di situ Kamis agak ini minggu depan gitu ya. Jadi ya kita lihat lah, setelah Simba Jerome speak ini mungkin minggu depan habis dia testify apa yang mau disampaikan. Kalau nggak terlalu penting, mungkin market ya kalau dia positif ini nanti weekly-nya bisa masih dijaga nutup di atas 26-an ya, mungkin masih coba akan di retest ke 27.400 dulu ya. Kita lihatlah nanti arahnya gimana pergerakan minggu depan. Tapi ya saat ini walaupun BTC disorong ya, altcoin kejepit gitu ya, naik tinggi sekali BTC dominance. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 060 billion. Volume masih agak ada sedikit ya, volumenya di 31,8 billion. Dominance agak turun dikit. Tadi pagi 48,2. Ini sekarang 48,1 BTC dominance-nya ya. Ini saya buat video BTC di 26.300. ETH di 1722, BNB 240, Cardano 26 ya. Solana agak naik dikit 15,5 ya. Ya ada juga yang naik dikit lah ya. Lidadao ada juga 3,5%. Habar ada 6, hampir 7% ya. Arbitrum ada 3,5% juga ya kan ya. PP yang naik, maka saya bilang saat market begitu ya kan, biasanya koin micin. Oh ya, kalian ada ambil price nggak? Kalau yang scalping seharusnya ada cuan dikit gitu ya. Saya ada swing, saya lihat sampai besok saya pantau. Kalian kalau yang buat swing, misalnya ada ambil price, ini udah harus wanti-wanti chartnya gitu. Kalau lihat udah agak ini aman, ada cuan dikit, mau TP gitu ya. Saya kemarin kalau dilihat sekarang ya, saya pas ambil 0,24 waktu itu ya. Ini saya lihat ada 0,26, adalah sedikit ya. Lihat lagi sampai besok sebelum dia burn. Andai kata negatif, begitu dia mau burn atau sampai burn pas naik langsung lepas barang. Yang penting kalau ada yang ambil, jaga masing-masing gitu ya. Anda telat nanti Anda bisa rugi gitu. Atau yang nggak mau ambil resiko, ada cuan dikit,
TP ya udah gitu ya. Itu saya mungkin siap sedikit pantau sampai besok pagi kali ya, lihatlah, atau malam ini kalau ada lumayan ya udah TP, tergantung. Jadi saya sendiri juga pantau ini nanti coin price-nya ya. Kalau ada yang ikutan ya kalian kontrol sendiri ya. Oke. Jadi market hari ini saya rasa sih hari ini nggak gimana, sideway juga altcoin nggak gimana, karena dominance terlalu tinggi sih, nggak bisa ini, kecuali ada 1-2 koin kalau kalian pantau yang mau dimainin misalnya ya, biasa pasti market cap kecil sih, koin-koin rada micin gitu ya, itu yang karena koin-koin micin nggak perlu uang gede untuk sorong dia gitu tiang hijau, jadi lebih gampang diolah naik turunnya. Oh, Kuan lumayan loh ya, Kuan ya berita bagus, dia kerja sama bank apa itu, naik dia ya. Ya masih oke sedikit lah. Ya ada beberapa koin kalau kalian teliti ini untuk apa ya bisa juga sih, tapi ya weekend nggak terlalu inilah, resiko juga sih ya, mending relax lah sama keluarga di hari weekend gini. Ini ada yang kau bahas koin Matic, bahas SEC ini tuh apa yang dibahas percuma, kondisi market gitu, bahas Cardano ini tuh sama aja, mau bahas sampai gimana market nggak akan gerak. Cuma begini, saya kan udah berkali-kali pernah jelaskan, koin-koin misalnya saya pernah cerita Kin yang kena SEC ini itu ya, saya anggap dah jadi abu, akhirnya bisa rebound juga ya, masih dapat lah saya ini hampir-hampir mendekati balik modal gitu ya. Ya itu sabar, apalagi yang jelas-jelas kini tuh proyeknya kecil dulu. Saya padahal apa saja saya ngambil untuk swing, tiba-tiba ada dump, buang barang, begitu pengumuman SEC nyatakan dia security, saat itu ya udah posisi kena jebak di posisi, ya udah saya biarin gitu. Akhirnya selang berapa 3 tahun lebih loh, akhirnya di bulan 2021 itu dimainkan sama Pau, si FTX yang mainkan itu, si Kribo yang mainkan ya, ada andilnya juga, tapi ya hilang juga duit gua sama si Kribo. Banyak hilang juga ya. Kadang gini, kalau yang kalian masih hold Matic, Cardano ya kan, nggak ada yang sedikit. Saya XRP di target SEC saya masih hold, itu pun hold saya masih cuan, yang saya hold profit lagi ya. Itu tahun lalu 2020 itu di target Desember, Januari saya serok waktu itu ya, itu udah di target SEC gitu. Itu masih saya bisa cuan, saya masih keep profit itu ya, walaupun udah di target SEC. Nah, Cardano saya dari profit pas bulan kemarin, ini balik lagi ke modal, yaitu juga dari profit, keuntungan gitu ya. Dan Cardano apakah akan ya, ada proyeknya besar, saya nggak ada ragu, cuma ya sabar. Kalau ditanya bisa ke ATH ya nggak tahu kondisi gitu. Kalau sebelum di target SEC saya sangat yakin bisa ke ATH atau buat ATH, tapi udah di target SEC, andai katakan kondisi ini, banyak hal yang ini setiap saat bisa berubah kondisi Amerika saat ini gitu ya. Ini tiba-tiba aja nanti mundur, Biden mundur, si Gary Gensler kena depak, itu banyak aja perubahan nanti. Dan Cardano itu market cap-nya gede gitu, dia nggak harus stuck di Amerika gitu. Dia punya market, dia target juga marketnya di Afrika. Mereka lihat future di Afrika gitu. Jadi maka kalau untuk Cardano itu Anda mau invest, masih sangat potensial. Jangan takut di ban sama ini SEC, dia market cap-nya di luar gede gitu ya. Justru
holder Cardano itu sebagian besar bukan dari Amrik gitu, terbesar dari Jepang gitu, ya. Jadi buat saya nggak terlalu ngaruh. Nanti kalau buran, saya yakin juga masih akan diangkat kok itu Cardano gitu ya, karena proyek-proyeknya masih ini, NFT-nya jelas jalan. Dia punya NFT coin, meme coinnya yang apa snack atau apa itu sangat ini sekali, nanti bisa 11-12 sama PP juga itu. Jadi di ekosistemnya juga NFT jalan gitu ya. Jadi proyek mereka jalan, termasuk Matic juga begitu. Nah, kalau Sen saya kok udah pernah jelaskan, nggak usah takut. Amrik nyatakan dia sekuritas pun, kalau di luar trade kayak Hong Kong market lain nggak anggap sekuritas, Hong Kong market China nganggap itu NFT komoditas gitu. Nah, ayo loh, ya kan? Jadi nggak usah terlalu dipusingin lah. Yang dibutuhkan Anda sabar. Nggak ada yang bisa merubah keadaan, dan market kripto ini harus Anda ingat, ya. Itu game. Saya selalu katakan kalau Anda hanya tunggu nanti saat buran dimainkan, ya berdoa koin Anda itu disorong paus. Asal selama buran itu koin yang udah mau disorong paus ya jadi, walaupun dia mau berkasus kek, mau apa kek, ya kan udah bilang mau tumbang kek juga, kalau mau disorong, mau mereka mainkan gitu. Apalagi kalau di saat buran, ya saat buran kalau news itu positif, di saat lagi bearish time, sebagus apa event pun dia melempem, malah pas ada dam dia ikut dam. Tapi saat buran koin juga begitu, sedikit event aja udah langsung wow terbang, ya kan. Sama YouTube yang nggak terlalu apa ngoceh-ngoceh juga terbang, ya kan. Nah kalau saat bear, begitu ada event penting, hard fork ini itu nggak jalan ya nggak jalan, lagi mainnet nggak jalan. Jadi tergantung, kalau dimainkan gitu ya. Dan Anda tanya, saya mana pernah tahu, saya bukan market maker, saya bukan paus gitu. Jadi kita plankton ini ya nunggu paus yang olah gitu. Tapi yang udah jelas market cap besar, paus itu juga mereka selalu safe. Paus itu juga mencondong main di market besar gitu. Kecuali kalau meme coin itu paus middle dari Ethereum. Rata-rata pump meme coin itu dari Ethereum. Ya, kalian boleh lihat yang mainkan Shiba, ya kan, itu dari Ethereum. Yang mainkan Doge juga dari Ethereum. Ini dulu apa Moon itu, saya lupa, beberapa meme itu semua dari orang-orang Ethereum yang mereka demen di situ meme coin. Rata-rata meme coin yang dari Binance itu jarang yang bisa booming kayak Shiba, kayak ini Doge dulunya, ya kan, semua dari jalur Ethereum gitu. Binance nggak terlalu gimana, ya nggak bisa ada pam juga, nggak pernah kejadian seperti Shiba gitu, ya kan, atau Doge atau PP, atau dulu apa Moon gitu. Beberapa koin saya lupa lah, Dogelan itu dari ini, ya nanti udah ini baru listing di Binance gitu. Rata-rata dari Ethereum gitu. Makanya kalau kalian mau cari meme coin gitu, sebenarnya lebih mencondong kalau mau adu nasib di koin-koin yang Ethereum, meme coin yang dari Ethereum, bukan yang BSC, Binance Smart Chain, ya. Itu keseringannya gitu. Jadi ya kita lihat lah, market tergantung mereka mau mainkan atau enggak, ya kita ya sabar nunggu ini. Cuma kalau udah buran itu biasanya karena putaran duit banyak situ, jadi orang
pas buruan cuan sini mereka kejar. Banyak kalau udah buruan banyak yang ambisi gitu, kayak yang FOMO tuh udah pasti banyak lah, takut ketinggalan kereta, masuk sini masuk sana, dia ngeliat wah kok enak banget duit, tapi begitu kena dam baru dia nyesel. Korban lagi cari. Jadi begitu terus cycle itu repeat. Jadi kalau ada kok kalau udah tahu serok bawah mana orang mau jual, selalu setiap cycle itu nanti lihat orang cuan selalu ada pendatang baru, dan mereka newbie pengen cuan instan juga, dan akan selalu timbul korban lagi. Karena Pak, banyak yang mau instan, mereka nggak belajar, nafsu, dapat cuan dikit, wah kayaknya duit enak, dia kejar sana kejar sini, dia tebar jaring sana sini, nggak taunya begitu udah waktunya kenyang pause dam, bingung mereka. Itu yang selalu terjadi. Ya, nah sedangkan kita kalau yang udah serok bawa-bawa ini cuma butuh sabar. Sabar tunggu sampai dimainkan. Ya kadang ya riak-riak begini kayak SEC Gensler bajingan ini, ya udah biarkan dulu, tunggu dia berak malam dulu ya. Pasti nanti berak malam dia. Itu komandannya udah mulai diusut seperti yang saya ngomong, akan si Biden ini akan di-impeach, udah mulai tuh. Baru 2 hari lalu saya baca berita si ini senator dari state mana saya lupa ya, Minnesota atau mana, senator dari Minnesota ya atau mana, udah mau ajukan untuk impeach si Biden gitu dengan kasus suap waktu dia jadi ini vice president ya, dengan perusahaan gas minyak Ukraina Burisma itu udah mulai ketahuan gitu. Kayaknya FBI dikejar terus harus, karena ada dokumen, ada bukti-bukti di tangan FBI yang masih di ini gitu. Nah itu mereka mungkin udah mulai dapat whistleblower yang ini juga tinggal sedikit bukti. Itu udah mulai riak-riak mau impeach si Biden gitu ya. Ini udah semakin panas gitu. Beberapa ini udah mulai ini, termasuk mau di-impeach dia punya sekretari pertahanan atau apa, saya lupa gitu. Banyak ya. Jadi tunggu aja. Ini si Gary Gensler dia pikir backupnya kuat, nanti tumbang juga backupnya. Gensler nanti juga tersingkir itu. Ya kita doa-doa nanti yang jadi ini chairman SEC baru ke depannya yang bener-bener pro kripto. Sebab banyak komunitas kripto itu kecolongan loh. Mereka pikir si Gensler naik, awalnya komunitas kripto bersyukur si Gensler ini naik, dipikir akan pro kripto karena dia basicnya dia ada pengalaman di MIT, di Algorand itu kan, dia kenal kripto, dulu dia gaung-gaungkan kripto itu bagus, berarti komunitas kripto ketipu sama dia ini ya. Begitu dia jadi chairman SEC, malah berbalik arah jadi bajingan gitu si Gensler ini. Jadi ya lihatlah ke depannya. Ini yang si FTC juga bukan baik-baik, kepala si FTC ini. Dia pengen incer jadi chairman SEC juga. Mudah-mudahan bukan dia juga. Itu ular juga itu. Lintah juga gitu. Mudah-mudahan ada inilah. Dan juga kayaknya Kongres akan revisi sebagian undang-undang di SEC gitu, karena mereka yang ngajukan ini ngelihat si Gensler ini salah memakai kekuasaan, sudah abuse of power gitu, pakai kekuasaannya untuk yang nggak bener gitu ya. Mudah-mudahan aja soalnya ada yang kontrol mereka juga gitu ya. Jadi begitu aja pembahasan di hari weekend ini ya. Itu yang saya bisa jawab buat kalian yang koinnya karena udah jadi target SEC yang udah dinyatakan sekuritas. Sabar aja. Kalau yang koin-koin bagus, Sand, Matic ada, nggak perlu ragu gitu. Nanti kalau saat buran saya yakin. Karena Pak, karena saya udah pernah ngalami yang market cap kecil kayak Kin aja gitu, yang lebih parah, proyeknya udah mulai nggak jelas, itu juga bisa dimainkan saat buran gitu. Jadi kalau Matic ya kan, itu yang hol-hol itu kalian mungkin nggak ada apa-apanya lah, maaf bukan ngecilin gitu, dibandingkan yang hol itu pos-pos kayak Matic, si
Mark Cuban itu hold Matic itu bukan sedikit. Dia kalau nggak salah porsi kedua setelah Ethereum. Ethereum terbesar dia hold ya. Kedua Matic kalau nggak salah. Si Mark Cuban itu, ya. Itu bukan duit kecil. Maka dia agak teriak juga ke SEC 2 hari lalu gitu. Ya. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu ini. Kayak Sen, ya kan, saya kan berapa Sen itu banyak yang pengusaha udah invest gitu. Jadi pasti sampai saatnya akan mereka mainkan gitu. Cuma butuh kesabaran aja ya. Cardano juga gitu. Walaupun si Charles Hoskinson plantat buntut nggak terlalu peduli ini harga, tapi dia udah berkembang, komunitasnya udah ini kan. Nah, nanti kalaupun dia nggak ini, ya lihat mereka akan ini dari belakang, mereka juga sorong kok ya. Jadi begitu aja video di hari Sabtu weekend ini. Enjoy weekend. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.